Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Silvi Setianingrum dari Universitas Negeri Semarang dari jurusan Akuntansi dengan NIM 7211419025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung pengambilan keputusan. Pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik, serta terdapat hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau yang dapat membahayakan perusahaan, atau juga bisa yang bermanfaat dan dapat memberikan manfaat. Pembuatan keputusan adalah suatu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Keputusan didefinisikan sebagai tindakan pilihan dan seringkali digunakan untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan satu masalah saja. Fase pemecahan masalah. 4 tahapan dari Herbert A. Simon. Menurut Simon, orang yang memecahkan masalah terlibat dalam yang pertama, aktivitas intelijen, yaitu mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Yang kedua, aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Yang ketiga, aktivitas pemulihan, yaitu memiliki tindakan tertentu dari berbagai yang tersedia. Yang keempat, aktivitas peninjauan, yaitu memilih pilihan yang lalu. Kerangka pikiran pemecahan masalah. Model sistem umum sebagai kerangka berpikir perusahaan sebagai suatu sistem yang mengidentifikasi elemen-elemen penting yang harus ada. Model lingkungan yaitu untuk memahami lingkungan perusahaan dan interaksi antara perusahaan dengan masing-masing elemen dalam bentuk aliran sumber daya. Inilah gambar dari elemen proses pemecahan masalah. Memilih solusi yang baik. Harry Mintzberg, seorang ahli teori manajemen, telah mengidentifikasi 3 pendekatan. Yang pertama, analisis, yaitu evaluasi pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan-pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Yang kedua, penilaian, yaitu proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. Yang ketiga, penawaran, yaitu negosiasi antara beberapa manajer. Struktur permasalahan. Yang pertama, masalah terstruktur, yaitu terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Yang kedua, masalah yang tidak struktur, yaitu masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Yang ketiga, masalah semi terstruktur, yaitu masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau beberapa hubungan yang dipahami oleh pemecah masalah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Permodelan matematika. Model adalah abstraksi dari sesuatu. Model mewakili suatu objek atau aktivitas yang disebut entitas. Manajer menggunakan model untuk mewakili permasalahan yang harus diselesaikan. Yang pertama, model naratif merupakan gambaran entitas dengan kata-kata yang terucap atau tertulis. Yang kedua, model matematis, yaitu kebanyakan model matematika yang digunakan oleh manajer bisnis yang sama kompleksnya dengan yang digunakan untuk menghitung EOI. Yang ketiga, model fisik, itu merupakan gambaran 3 dimensi entitasnya. Yang keempat, model grafis, yaitu merupakan gambaran entitas dengan abstraksi, garis, simbol, atau bentuk. Simulasi. Tindakan menggunakan model disebut dengan simulasi. Simulasi terjadi dalam skenario tertentu dan memprediksi dampak keputusan orang yang memecahkan masalah tersebut. Teknik simulasi. Manajer biasanya melakukan model optimisasi hanya sekali. Model ini menghasilkan solusi terbaik yang menggunakan skenario tertentu dan variabel-variabel keputusan. Format output simulasi melibatkan berbagai elemen skenario dan variabel keputusan pada layar atau halaman yang sama seperti output yang merupakan praktik yang baik. Permodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Yang pertama, kapabilitas permodelan statis.
Baris dan kolom dari lembar kerja elektronik membuatnya ideal untuk digunakan dalam model statis. Yang kedua, kapabilitas permodelan dinamis. Lembar kerja sangat sesuai untuk digunakan sebagai model dinamis. Kolom-kolom yang tersedia amat sesuai untuk periode waktu. Model ini juga termasuk dalam model yang sangat sederhana. Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau biasa disebut dengan AL adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Wilayah AL. AL diterapkan di dunia bisnis dalam bentuk sistem pakar, jaringan saraf tiruan, algoritma genetik, dan agen cerdas. Sistem pakar adalah program komputer yang berusaha untuk mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk heuristik. Istilah heuristik berasal dari kata Yunani eureka yang berarti menemukan. Heuristik adalah aturan yang menjadi patokan atau aturan untuk menebak dengan baik. Yang kedua, jaringan saraf tiruan. Meniru fisiologi otak manusia, jaringan ini mampu menemukan dan membedakan pola sehingga membuatnya amat berguna dalam bisnis di wilayah pengenalan suara dan pengenalan karakter optis. Yang ketiga, algoritma genetik, yaitu menerapkan proses yang terkuat yang selamat untuk memungkinkan para pemecah masalah agar menghasilkan solusi masalah yang semakin lebih baik. Sebagai contoh, bankir investasi dalam menggunakannya untuk memilih portofolio investasi yang terbaik bagi kliennya. Yang keempat, agen cerdas. Digunakan untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan komputer yang berulang-ulang. Salah satu contoh adalah data, di mana penemuan pengetahuan memungkinkan sistem gudang data untuk mengidentifikasi hubungan data yang sebelumnya tidak dikenal. Konfigurasi sistem pakar. Sistem pakar terdiri dari 4 bagian utama, yaitu antara lain, yang pertama, antarmuka pengguna. Memungkinkan manajer untuk memasukkan instruksi dan informasi ke dalam sistem pakar yang menerima informasi dari sistem tersebut. Instruksi ini menentukan parameter yang mengarahkan sistem pakar dalam proses pemikirannya. Input informasi berbentuk nilai yang dikaitkan dengan penjelasan. Yang kedua, basis pengetahuan. Berisikan fakta yang menggambarkan masalah serta teknik penggambaran pengetahuan yang menjelaskan bagaimana fakta bersentuhan secara logis. Istilah domain masalah atau problem domain digunakan untuk menggambarkan area permasalahan. Yang ketiga, mesin inferensi. Bagian dari sistem pakar yang melakukan pemikiran dengan cara menggunakan isi basis pengetahuan dalam urutan tertentu. Yang keempat, mesin pengembangan. Sistem pengembangan yang digunakan untuk membuat sistem pakar. Ada 2 pendekatan yang tersedia, yaitu bahasa pemrograman dan kerangka sistem pakar. Sistem pengambilan keputusan kelompok. Konsep GDSS. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau Group Decision Support System atau biasa disebut dengan GDSS adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Istilah lain juga digunakan untuk menggambarkan aplikasi teknologi informasi ke dalam situasi kelompok. Istilah lain antara lain sistem pendukung kelompok, kerjasama berbantuan komputer, dukungan kerja kolaboratif terkomputerisasi, dan sistem penemuan elektronik. Peranti lunak yang digunakan dalam situasi ini diberi nama groupware. Letak lingkungan GDSS. GDSS membantu memecahkan masalah dengan cara menyediakan lokasi yang kondusif untuk komunikasi. Jika anggota bertemu pada saat yang bersamaan, maka lokasi ini disebut pertukaran sinkron. Salah satu contohnya adalah pertemuan komite. Jika para anggota bertemu pada waktu yang berbeda-beda, maka lokasi ini disebut pertukaran asinkron, yaitu salah satu contohnya adalah saling berbalas komunikasi melalui email. Fitur GDSS. 2 fitur GDSS yang unik adalah komunikasi paralel dan anonimitas.
Yang pertama, komunikasi paralel yaitu terjadi ketika semua peserta memasukkan komentar pada saat bersamaan. Yang kedua, anonimitas adalah ketika tidak ada yang dapat mengetahui siapa yang memberikan komentar tertentu. Kesimpulannya, para manajer membuat beragam keputusan dalam proses penyelesaian suatu masalah. Dalam menyelesaikan masalah, manajer melalui 4 aktivitas yaitu intelijen, perancangan, pemilihan, dan pengkajian. Dalam mengambil cara pandang sistem dan mengikuti pendekatan sistem, manajer dapat menggunakan model sistem umum, suatu perusahaan atau model lingkungan. Tujuan dari mengambil cara pandang sistem adalah untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk bekerja sebagai sistem yang efektif dan efisien. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.